Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rutia Syifa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai algoritma yang telah saya buat. Di sini saya membuat algoritma tentang penanggulangan kasus terjadinya erupsi Gunung Merapi. Sebelum itu, pastinya kita harus tahu dong penyebab dan dampak yang dihasilkan akibat dari erupsi Gunung Merapi ini. Gunung Merapi merupakan gunung yang terletak di daerah Yogyakarta. Gunung ini seringkali mengalami erupsi dalam jangka waktu 2-5 tahun sekali. Nah, apa sih penyebab erupsi pada Gunung Merapi? Di sini saya akan menjelaskan 3 penyebab yang menyebabkan erupsi pada Gunung Merapi. Penyebab pertama karena lempeng-lempeng bumi yang saling menghimpit satu sama lainnya. Hal ini akan menyebabkan tekanan yang besar, lalu mendorong ke permukaan bumi sehingga menimbulkan berbagai macam gejala tektonik. Selain itu, kondisinya bisa menyebabkan gempa vulkanik serta meningkatkan aktivitas geologi dari gunung berapi. Gunung Merapi meletus juga karena dorongan pematik. Magma terus mendorong ke permukaan hingga letusan makin sering terjadi. Dan yang terakhir adalah longsornya kubah lava. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah penanggulangan dampak yang terjadi dari erupsi Gunung Merapi. Saya akan menampilkannya dalam bentuk flowchart. Nah, ini adalah flowchart yang telah saya buat seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu kasus dampak terjadinya erupsi pada Gunung Merapi. Ada banyak dampak yang terjadi serta kerugian yang dialami oleh warga sekitar karena Gunung Merapi dikelilingi oleh pemukiman yang padat. Dampak pertama yaitu kerusakan sumber air dan juga saluran air yang disebabkan oleh erupsi, berupa hilangnya atau pindahnya mata air, pendangkalan sungai oleh material Merapi, kemudian kerusakan lahan dan bahaya akibat banjir lahar dingin. Banjir lahar dingin bisa meluap ke bantaran sungai, mengikis tebing sungai, bahkan dapat membentuk aliran baru di luar sungai jika sungai telah terpenuhi material erupsi. Gunung Merapi juga telah memakan korban yang banyak serta menghancurkan beberapa infrastruktur yang ada. Seperti pada tahun 2006 telah menewaskan 2 orang relawan yang disebabkan karena 2 korban tersebut terjebak di dalam bunker, serta fasilitas umum, kawasan wisata, perkebunan, peternakan, dan lingkungan dilaporkan rusak. Sedangkan pada 2010, kurang lebih 398 korban meninggal dunia, hampir setengah juta orang mengungsi, 3.000 rumah rusak, 2.000 penerbang dibatalkan, dan kerugian material hingga mencapai 3,5 triliun. Nah, di sini yang saya akan bahas adalah penanggulangan dari dampak banyaknya korban meninggal dunia. Nah, dukungan dari pemerintah pusat, jika pemerintah mendukung maka anak-anak sebelah sini, jika tidak maka akan kembali banyaknya korban meninggal dunia. Nah, pertama-tama yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah menyediakan tempat evakuasi. Seperti pada erupsi Gunung Merapi pada tahun 2023, Kepala Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Sleman Makuan (STP-MT) mengatakan pihaknya telah menyiapkan skenario evaluasi jika nanti terjadi peningkatan eskalasi Gunung Merapi. Kami sudah menyiapkan tempat pengungsian, tim armada, tim evakuasi, termasuk untuk pemenuhan kebutuhan pokok di tempat pengungsian, kata Makuan. Nah, kemudian adalah kondisi infrastruktur evakuasi. Kesuksesan evakuasi dipengaruhi juga oleh infrastruktur dan transportasi yang tersedia atau dimiliki oleh masyarakat. Infrastruktur jalan akan sangat mempengaruhi bagaimana kelancaran evakuasi difabel dari rumah ke tempat pengungsian yang aman. Kemudian itu menentukan jalur dan titik kumpul evakuasi. Menentukan jalur dan titik evakuasi yang memiliki lebih dari satu jalur sangat penting untuk dilakukan. Pembuatan peta jalur evakuasi melalui persebaran lokasi shelter yang bertujuan untuk mengetahui jalur alternatif evakuasi bencana. Selanjutnya itu adalah pentingnya manajemen evakuasi. Manajemen evakuasi ini dapat dilakukan seperti menghitung terlebih dahulu para korban dan para warga yang harus dievakuasi. Kemudian kira-kira warga mana yang diperlukan, yang harus cepat untuk dievakuasi, seperti warga yang terkena luka, warga yang
ibu hamil, anak-anak, seperti itu. Kemudian juga penting dilakukan manajemen evakuasi para disabel. Nah, fase evakuasi disabel merupakan salah satu fase yang penting juga nih. Pada erupsi 2010, pelaksanaan evakuasi massal warga dari lereng Merapi tidak memperhitungkan kebutuhan khusus difabel dan petugas evakuasi tidak pernah mendapatkan pelatihan bagaimana melakukan evakuasi ke difabel. Hambatan evakuasi para penyandang cacat juga timbul dari tidak dapat diaksesnya sarana dan transportasi. Kemudian seluruh warga dapat melakukan simulasi evakuasi. Melakukan simulasi evakuasi seperti yang dilakukan pada Kepala Pelaksanaan Harian BPBD Provinsi Jawa Tengah, Bergas Canturasi Penanggungan, mengungkapkan bahwa apel simulasi tersebut merupakan salah satu edukasi dan mitigasi bencana. Kita melaksanakan kegiatan simulasi berkaitan dengan evakuasi masyarakat yang ada di kaki Gunung Merapi, sekaligus simulasi saat pemungutan suara saat terjadi bencana. Dalam rangka untuk mengingatkan dan memperkuat peningkatan kapasitas di masyarakat terkait dengan tanda-tanda terjadinya bencana atau aktivitas Gunung Merapi terangnya. Diamini Kalakar BPDB Kabupaten Boyolali Suratno bahwa simulasi dilakukan oleh 3 desa yang jaraknya paling dekat dengan Gunung Merapi, yakni Desa Tlogolele, Jerakah, dan Kelakah. Diharapkan masyarakat mempunyai kesadaran untuk melakukan evakuasi secara mandiri. Kemudian setelah semua penanggulangannya ini didukung oleh pemerintah dan dilaksanakan oleh para masyarakat, maka akan menurunnya korban meninggal dunia akibat erupsi Gunung Merapi. Dan selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.